Gila bener ini sampah semua bos. Baunya itu luar biasa. Tetap ya. Do you remember about the story of Malinda? Karena memang gue juga tipe orang yang paling gak suka juga siapa. Sekecil apapun bubur permen loh. Baunya itu luar biasa. Tetap ya. Sampah, masya Allah. Lu udah ngedaki gunung sampai berpuluh-puluh gunung. Sangat kalau bagi hari ini gue lagi mantain karena kemarin beberapa hari ini hujan, jadi kalau untuk ke sungai-sungai ya kayaknya gue bakalan stop dulu karena cuaca fluktuatif banget ya. Hari ini gue lagi ada di Batu Malingkundang atau di Pantai Air Manis tepatnya. Do you remember about the story of Malingkundang? Mas kamera, inget gak? Ingat. Kenapa coba teka-teki? Kenapa coba si Malingkundang itu durhaka sama ibunya? Nggak tahu. Coba kenapa? Malingkundang. Nah, jadi dari story-nya itu ceritanya tuh dia tuh pergi merantau ya kan. Terus kemudian ninggalin ibunya yang sudah tua di sini ya kan. Terus kemudian dia tuh berlayar, terus kemudian ketemulah dia dengan istrinya dan kemudian dia berdagang dan lain sebagainya, jadi pengusaha lah ceritanya, sukses gitu. Dan pas dia balik lagi ke kampung halamannya, dia si ibunya itu dia nggak ngenalin apa ya, ibunya yang nggak ngenalin sih. Dia udah nggak mau ngenalin sama ibunya, pura-pura nggak ngenalin. Ya jadi karena dia merasa udah kaya, saudagar. Gitu. Ya, tapi banyak ya sekarang kayak gitu. Banyak. Jadi mungkin karena ibunya miskin dan lain sebagainya. Terus kemudian si Malingkundangnya karena udah kaya dan udah sukses gitu kan, otomatis pas si ibunya nyamperin dia nih, ceritanya di pantai ini. Nanti gua bakalan kasih lihat ya sepanjang pantainya. Datang dari seberang sana ke dermaga sini. Dulu mungkin ada dermaga di sini ya. Iya. Turun terus kemudian si ibunya kayak gini. Ini ibumu. Nggak mungkin nggak kayak gitu juga.
dia kasih tahu bahwa dia itu adalah ibunya, tapi nggak mungkin juga sih ya kalau kalau secara logika gitu kan. Mungkin kalau ibu bakalan mungkin nggak kenalin anaknya karena udah gede ya. Mungkin bukan karena itu dia mengenali anaknya, cuman dia merasa kangen, dia hanya merasa kangen aja, hanya untuk disapanya. Maksudnya kalau kita kan misalkan lost dengan anak atau anak itu diculik atau apa gitu ya kan, terus kemudian dia udah gede kan, mungkin si orang tua tuh udah bakalan agak sedikit mengenali ya. Karena di usia ya, tapi kalau di usia yang kecil ya, tapi kalau di usia yang gede kan udah apalah mukanya macam kayak gimana ya kan. Nah nggak mungkin juga sekarang si Malinnya juga nggak kenalin ibunya, secara dia merantaunya juga dalam usia yang remaja gitu. Tapi ini just a story, right? Jadi cuman cerita aja, legenda rakyat, benar atau enggak. Tapi implementasinya sih pada saat ini kalau kita korelasikan itu banyak juga sih yang kayak gitu. Jangankan orang tua sama anak, jangankan teman sama teman gitu, saudara sama saudara gitu, ibu dan anak aja kadang-kadang seperti itu, atau kebalikannya, nggak tahu lah. Life has changed, ya kan? Kehidupan itu sudah berubah, semua tatanan itu sudah berubah. So, jadi guys, gue rekomendasiin kalau untuk HTM masuk sini. Harga tiket masuk sini tuh termasuk yang kurang meriah mentah-mentah sih. Ini termasuk dikelola oleh Dinas Pariwisata. Jadi dia tuh masuknya itu dipungut bayaran 5.000 per orang. Kalau semisal bawa kendaraan roda 2 itu 5.000. Kalau roda 4 10.000 ya. 10.000. Sekitar segitu. But I think ya kalau untuk di kawasan wisata make sense lah. Tapi gua agak tetap ya, Pak, gue tetap ngebahas soal Sampah. pengelolaan sampah. Jadi memang kalau tempat wisata ini karena apalagi sekarang pandemik sudah mulai menurun, so ini sudah mulai dibuka dan mulai lihat aktivitas juga sudah mulai udah mulai berjalan. Jadi pengunjung juga jadi semakin meningkat gitu. Nah, jadi si environment ini udah nggak bisa istirahat lagi gitu ya, dengan pengunjung yang banyak, penggunaan plastik dari minuman botol, dari snack yang banyak gitu ya kan, yang banyak plastiknya. Iya. Jadi, nah kesadaran juga sebetulnya sudah disediakan sampah tempat sampah yang organik dan non organik. Tapi kayaknya nggak tahu, gua rasa kayaknya nggak aku tahu dong ya. Kesadaran manusianya yang itu. Apa nggak bisa baca atau kayak gimana, atau memang sudah habit gitu, gua nggak tahu. Cuman ya nanti gua bakalan agak gua sebetulnya malu kalau gua harus nge-share tumpukan sampah ya. Ya intinya inilah apa namanya. Karena gue sebetulnya selama ini gitu gue nge-vlog itu, gue kepengennya tuh gue real gitu. Emang real sih sebetulnya real, tapi maksudnya nggak yang beautiful side-nya aja gitu. Tapi gimana Mi, kalau misalnya kita tunjukin sampahnya gimana? Itu bakal berpengaruh nggak? Sebetulnya kalau bagi gue sendiri, gue berhak untuk explain, atau gue berhak untuk ngasih tahu gitu bahwa kondisi dan keadaan itu seperti ini gitu. Ya pasti dapat kecaman lah pasti kalau misalnya yang menunjukkan. Sebetulnya itu. kalau kecaman sendiri sih gue sih nggak begitulah ngaruh gimana sih ya gitu kan. Memang apa ya, gue kadang-kadang kayak kepengen gitu kita sama-sama lah gitu kan, jaga lingkungan kayak gimana gitu, kemanapun datangnya gitu kan. Yang pertama kalau kita bawa makanan atau bawa sampah lah, makanan yang finally jadi sampah gitu, si bungkus-bungkusnya dan lain sebagainya itu, paling tidak lu lihat sekitar lu di situ ada tempat sampah nggak sih? Apa sih susahnya gitu? Jalan, jangan mager deh gitu kan. Gue juga gendut nggak mager kan. Terus ya gue bawa sampahnya, terus
oh ini yang sekiranya yang plastik ya lu kasih masuk ke yang non organik. Kalau seandainya makanan yang bawa nasi atau bekal liwet bekal liwet ya, Iya. istilahnya yang ada sayur-sayurannya dan lain sebagainya, ya itu masukin ke yang organik. Dan mungkin ada binatang-binatang juga sometimes di sekitar gitu kan yang bisa dia makan lah gitu. Coba kalau seandainya kita buang makanan disatukan dengan plastiknya, kasihan juga kan, karena kita sering-sering lihat si John O ya. Iya. Si John O alias kambing-kambing. Ya, ada yang di vlog itu yang si Turtle Camp tuh. Nah itu kasihan juga sih, karena sebenarnya rumput masih banyak, cuman kalau di kawasan pantai ini saya terbiasa dia udah hunting makanannya selain daripada rumput sih. Bahkan untuk snack aja dia doyan. Ya, snack manusia. Makanan manusia, right? So tetap stay tune di channel kita, nanti kita bahas soal sampahnya. Dan kebetulan di sebelah sana juga tadi udah lihat ada tanaman mangrove, cuman mungkin belum banyak gitu ya kan. Tapi kalau usahanya I appreciate ya. saya sangat menghargai. Dan satu lagi gue cuma ngingetin sampah. Please, Sampah dan sampah. Karena hampir semua ya saat ini tuh selalu bungkus apapun plastik gitu. Coba diminimize kan. Itu aja kemarin kita udah sampai berapa sih di rumah? Ada sampai tiga plastik ya. Iya, apa aja plastik itu kita kumpulkan lagi, kita masukkan ke plastik lagi, jadi supaya nggak terlalu banyak limbah. Nanti kita usahakan gimana buangnya seperti apa. Bukan buang sih, tapi lebih di recycle lah, lebih ke kita lagi pikirin untuk recycle. So mungkin saat ini gue kebetulan kita emang agak aktivitasnya lagi pada sibuk-sibuk masing-masing nih gitu kan. Jadi untuk mempersatukan waktunya yang sama itu kita ada sedikit terkendala, tapi semoga next time kita bisa terus bersama gembrot dan gentong alias 3G. Oke guys, jadi kita bakalan lihat ke pesisir pantainya, mungkin kita akan jalan. Emang sih kalau di sini juga bisa pakai ATV ya, ATV. Cuman karena memang gua senangnya jalan, jadi gua tetap akan menyusuri pantai ini dengan berjalan. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau Padang ini sebetulnya kalau pantai lumayan lah ya, itu bagus. Cuman ada beberapa yang mungkin si pasirnya hitam, si pasirnya itu biasanya di pulau ya. Iya. Tapi ada juga sih di Carocok kan di juga ya. Iya. Di daerah Painan ya. Tergantung kontur dan tergantung kota. Iya. Oke, kita susurin aja pantainya. Kita jalan. Kita nggak bisa komen banyak soal air manis ini, tapi tetap sih kita tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Tuhan, karena that's a beautiful. Ini indah, ini yang wajib kita jaga. Jangan cuma kepengen doang melihatnya, terus pengen menikmatinya, tapi ngejaganya nggak mau. So tetap keep stay tune on my 3G YouTube channel. It's your choice.
kapal untuk apa sih, ngangkut semen kayak gitu. Semen, untuk minyak. Coba bisa dilihat. Nah guys, kalau mungkin kita bakal lihat di sebelah sana tuh ada pulau-pulau kecil ya. Nanti bisa aja ke sana pakai boat biasanya. Tapi kalau yang di sebelah sini tuh biasanya kalau airnya nggak pasang itu dulu bisa loh sampai sana tuh, di sebelah sana itu tuh. Nah bisa nyampe situ tuh, di tahun berapa itu masih bisa nyampe situ. Ya, karena memang di sini agak gelombangnya juga agak ini ya, agak besar gitu kan. Tapi nggak terlalu sebesar di Mentawai sih ya kalau untuk ombak. Iya. Jadi kalau untuk kalian yang mau main surfing, ini tempatnya itu biasanya di Mentawai. Next trip. Iya, Mentawai nanti next trip itu. Next trip ya. Oke. Nah, si apa namanya tuh si siang itu dia jadi kita bisa lintas sendiri, bisa jalan, cuma memang karakternya agak tajam-tajam dong mainnya sih ya. Nah kalau seandainya udah jam segini sampai sore itu biasanya pasang airnya, jadi kita nggak bisa lintas ke situ. Bisa sih, cuma ada apa namanya susah gitu karena mau udah tenggelam sama air gitu ya kan. So kita jalan dulu yuk. Just Nah guys, ini kayaknya ada jembatan ya baru buat mungkin kita bisa lebih dekat lagi ke lihat ke pulau sama ke sedikit ke tengah ya pantai. Tapi mungkin belum bisa digunakan karena memang tangganya juga nggak ada. Tapi kayaknya ini udah pernah digunakan deh, tapi kayaknya rusak gitu. Iya, bisa jadi. Dan lagi-lagi gua nemuin yang tidak mengenakan mata gua. Look. Di sini, Mi. Ini banyak nih. Oke guys, ini contohnya nih, sampah banyak banget nih. Jadi gini loh, ini bukan tanggung jawab pengelola aja sebetulnya ya. Kalau pengelola jelas lah, atau dari dinas pariwisata juga dikerahkan untuk mengutin sampah, oke. Mungkin itu mereka pikir itu adalah tugasnya, tapi sebetulnya kesadaran untuk kita sendiri sih, pengunjung, kayaknya lebih harus di disiplin lagi lah mengenai sampah. Karena lucu juga kan, jalan telanjang kaki, dan kemudian sampah berserakan, dan ini plastik semua gitu. Kalau sampah-sampah yang kita temuin yang kapan hari itu mungkin sampah-sampah dari pohon, yang itu sifatnya organik gitu, yang bisa terlebur cepat gitu. Kalau ini ada karung, ada bungkus deterjen, kemudian ada plastik-plastik, tak ada apa lagi tuh di sana. Dan kebanyakan plastik guys. Jadi ini memang gue sangat mengkhawatirkan, makanya gue kadang-kadang nggak mau sih lihat sesuatu hal yang misalnya di other side-nya gitu, the dark side-nya about ibaratnya environment atau istilahnya tentang lingkungan di sekitaran pantai, karena memang tidak bisa dipungkiri karena pantai ini juga dekat dengan pemukiman. Tapi nggak usah disalahin yang dekat sih ya, tapi karena segala sesuatunya juga bermuaranya memang
tipikal orang yang paling gak suka juga nyampah. Sekecil apapun bungkus permen loh, bungkus permen gue sakuin loh kalau gue nggak nemu tempat sampah ya, gitu. Jadi gue rada suka emosi kalau sudah mendapati seperti ini. Ya bukan istilahnya kita nyerahin sama orang, ada petugas kebersihan ini, ntar juga dibersihin. Lu kata lu yang gaji, sama-sama lah. Maksudnya sama-sama jaga lingkungannya, jangan sampai gitu, jangan sampai istilahnya nyampah di mana aja atau kayak gimana. Itu yang dari dulu juga yang istilahnya dekat-dekat sungai, bantaran kali atau kayak gimana ya istilahnya, kalau sampah, kotoran dan lain sebagainya itu nyampur semuanya di situ. So that's why kalau misalkan sungai-sungai di pusat kota itu tidak ada yang baunya tuh tidak menyengat. Oh koyak. Baunya itu luar biasa gitu. Soto koyak. Jadi gue cuman berharap gitu ya, ini bukan tanggung jawab satu instansi, satu orang saja kayak gimana, tapi lebih itu ya tanggung jawab kita bersama bisa menjaga semua kebersihan di sekitaran pantai atau di gunung gimana. Jangan aku kita bukan ya, kalau masih nggak bisa memperhatikan sampah benar-benar. Gue nggak tahu ya, mungkin beda-beda perspektif gitu, perspektif orang dan tujuan orang itu kayak mendaki gunung atau adventure yang lain-lain. Gue nggak ngerti ya motivasinya apaan. Yang setahu gue gitu, kalau kita yang benar-benar mencintai alam itu sebetulnya jangankan nyampah gitu, metik sesuatu aja gitu di alam itu kita mikir. Gak sedikit dong sekarang yang mendaki gunung terus kemudian lihat Edelweiss, tek sampai dibikin paket bunga. Sampai pada akhirnya dibully di sosmed. Kayaknya itu yang paling ampuh sih gue rasa sanksi sosialnya tuh, karena netizen di Indonesia itu memang lebih hebat daripada badan intelijen. Gue nggak bilang badan intelijen negara kita ya, ini lebih lah gitu kan, karena dia bakalan bisa orang-orang atau nge-publishnya tuh luar biasa. So guys, kalau gue sih nggak diskreditkan orang yang suka atau orang yang suka alam. Mungkin itu balik lagi ke dirinya masing-masing, ke individunya masing-masing, karena disiplin itu dilakukan di hal yang terkecil loh. Itu adalah di rumah sendiri. Kalau di rumah udah jorok gitu. Jangan kan begitu, kita habis makan dan larakin di rumah, marah nggak? Kiranya ada orang masuk rumah kita nih, makan berplastik atau apa, ya sisanya ada tiba langsung dibuang di tempat kita sembarangan, marah nggak? Ya kan? Jadi attitude, rasa kesopanan, rasa budaya malunya ini yang harus ditingkatkan gitu. Karena percuma gitu kan, lu mau lu gembar-gembor lu cinta alam, lu udah ngedaki gunung sampai berpuluh-puluh gunung, nggak ngaruh kalau begitu. As long as lu nggak bisa mendisiplinkan dan bisa ngejaga alamnya itu. Gue nggak tahu, gue nggak bilang siapa yang jelas biasakanlah berdisiplin. Gue cuma minta itu aja, dari hal yang terkecil aja, sampah deh, karena gue benar-benar banyak kecewa. Coba deh dilihat ini sampahnya sampah organik atau sampah plastik. Coba deh disut mas. Sampah plastik, lihat. Ini di jajaran ini dekat pulau loh ini, guys. Ini sampah plastik semua ini, saya nggak bohong-bohong. Ini baru contoh kecil aja ya.
Saya nggak mau shoot yang di sebelah sana. Ini yang di sebelah sana itu banyak banget itu sampahnya. Saya jujur aja ini. Ini sampah semua nih. Nah, sampai sampah masa ditaruh di situ. Ya balik lagi lah ke mana, ke laut. Orang ini nggak pada mikir apa? Sayangnya nanti biota laut itu nanti yang kesian tuh sama biota lautnya. Nah, apa nih? Nggak perlu saya sebutkan lah mereknya apa. Hargai alam lo sendiri. Kalau lo udah menghargai alam lo sendiri, baru bisa lo ngomong mencintai alam. Contohnya menghargai alam ya ini sampah nih, seperti apa? Nih guys, lihat. Ini sampah apa guys? Ada popok bayi lah, ada deterjen lah, ada makanan kecil lah, ada bungkus, sorry bukan ini ya, bungkus mie instan lah. Guys, lihat ya, dari ujung ke ujung guys, itu sampah semua guys. Ini bukan settingan ini. Ini sampah semua guys. Ini sampah. Ya Allah ya Robbi. Sampah begini aja. Sorry. Sampah gini aja. Kayak gini aja, aku bawa pulang. Sorry ya guys, saya bukan menjelekan apa ya namanya, air manis atau kayak gimana, bukan. Tapi ini maksudnya baik sih sebenarnya. Ini kalau misalnya kita bikin vlog seperti ini, kesadaran orang tuh nggak akan namanya tercipta nantinya. Ini siapa yang suka di sini kalau misalnya di sini apa namanya banyak sampah? Coba Anda pikirkan sendiri. Ini sampahnya, masya Allah. Itu ngajakin ke air manis itu kenapa saya nggak mau? Ini pemandangannya yang tidak indah ya ini. Gimana orang mau mandi banyak sampah kayak gini, saya juga nggak mau. Jujur aja saya nggak mau mandi kayak gini, gatal sih. Mana sepatu? Mana sepatu? Ini sampahnya ya. Di ujung sana tuh, itu bukan sampah guys. Ini gimana turis mau datang ke sini kalau sampahnya seabrek-abrek kayak gini? Gue tunjukin nih sampah nih, seabrek-abrek kayak gini. Ini pantai air manis yang terkenal dengan maling kundang seperti ini. Ya Allah ya Rabbi, nggak ada kesadaran sama sekali gue mah. Ini mungkin apa jaket atau jas gitu ada di pantai. Aku nggak tahu orangnya kemana. Apa ini cuma jas doang? It's just jacket. Plankton ini bukan plankton. Ini bukan si ini. So guys, jadi mungkin hari ini dicukupkan sekian ya, karena nggak ada cuaca lagi sih. Karena mungkin yang gue review juga I think is enough. Udah cukup lah ya untuk kita share ke kalian. Kalau dibalik ini semua, dibalik semua kekurangan dalam artian ini bukan tempatnya yang buruk atau tempat yang jelek, karena Tuhan itu nggak pernah memberikan sesuatu hal yang buruk terhadap kita, tapi sesuatu hal yang baik untuk kita, dan sesuatu yang sangat benar-benar beautiful, benar-benar indah, dan tugas kita buat ngejaga gitu. So guys, maaf kata kalau ada yang sedikit tersinggung dengan statement atau perkataan gua di vlog ini, tapi gua nggak ada maksud untuk menyindir siapapun atau nggak suka sama siapapun
gitu, atau nggak suka sama seseorang atau apa, gue sih enggak. Cuman lebih ke untuk sama-sama kita belajar untuk sama-sama ngejaga lingkungan gitu. Bukan oh nih orang gue disiplin sendiri, enggak sih. Tapi mungkin yang belum ya, bukan nggak disiplin ya, tapi mungkin yang belum disiplin. Ayo kita disiplin buat kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Karena dengan banyaknya sampah seperti ini, habitat dan biota lautnya juga nanti akan terganggu. Banyak kan sekarang yang kura-kura, penyu yang kemakan straw, yang masuk straw ke dalam hidungnya, kawat, terus plastik, ya kan? Jadi tolonglah, jadi kita sama-sama menjaga ya guys. Semoga dengan adanya vlog ini, dan gue nggak bosan-bosan yang ingetin sampah, jadi mungkin itu akan memberikan impuls yang baik gitu untuk semua, karena di reminding terus. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang memang harus di remind terus ya, kita harus di remind terus, harus diingetin terus gitu kan. Tapi gue percaya sih sama kalian, kalian juga sama juga dulunya sama gue gitu, terhadap lingkungan ini. So terima kasih banyak gitu orang yang sudah sama-sama jaga. Dan kalau yang masih belakangan, yang masih belum disiplin, semoga cepat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga gitu kan, kelangsungan kita kehidupan yang di masa yang akan datang juga tergantung daripada pola kita saat ini. Kalau pola kita saat ini tidak apa, nggak bisa komen, ya nggak bisa ngejaga lah. Gimana si ikan-ikan dan biota lautnya lainnya akan tetap terjaga. Terus kita nanti makan apa dong? Makan bakso atau makan plastik? Makan plastik aja kali ya. So tetap ya guys, main Kerinci ini sebetulnya kalau dibilang adventurer juga enggak, dibilang juga pendaki juga enggak, dibilang juga orangnya senang hal yang ekstrim juga enggak juga. Tapi kalau seandainya kita mencoba sesuatu hal yang baru atau something new gitu kan, ya mungkin ada beberapa orang yang juga nggak mau coba. Jadi gue tuh orangnya curious gitu alias pemasaran gitu. Jadi wajar lah kalau seandainya gue lebih hobi gitu ya, olahraga atau activity outdoor sih. Bukan gue nggak mau dilabelin gue juga YouTuber, gue juga nggak mau dilabelin juga gue content creator. Jadi gue cuma nge-share sesuatu hal yang bisa membangkitkan atau nge-share sesuatu hal yang sedikit positif lah dari gue ngador gitu, dari gue main-main ke alam ini gitu kan. Tapi ada poin positifnya, bukan gue nge-share gue panas-panasin orang nih, oh gue bisa liburan ke sini, enggak sih. Tapi lebih ke yang saat ini yang bisa gue nikmatin, yang gue bisa share ke kalian. Bukan, jangan dilihat dari kontennya gue, oh main kemana. Tapi apa sih yang diambil gitu dari gue ngador itu, dari gue main itu gitu. Udah enough gitu. Gak usah memberikan label apapun gitu, oh adventurer, apa segala macam, kok gini kok gitu. Itu whatever lah, itu istilah terserah kalian mau nge-labelin apa. Yang jelas gue tetap, karena gue hobinya outdoor activities, jadi kalau seandainya gue mainnya ke sungai, mainnya ke gunung, mainnya ke laut, mainnya kemana aja gitu kan, selama itu outdoor, selama itu juga alam gitu, itu memang hobi gue. Jadi kalau seandainya memang mau melabeli apapun terhadap gue, tukang ador atau whatever lah, tapi gue lebih senang dibilang tukang ador daripada dibilang adventurer atau apa, karena gue juga adventure juga masih kita terbatas sih gitu. Ada beberapa hal yang juga gue nggak bisa lakukan gitu, kayak sekarang traveling karena badan gue sudah seperti ini. Dan kalau kalian tahu guys, gue udah cedera sampai ke 5 kali ankle gue gitu kan. Jadi nggak bisa lagi beraktivitas agak lebih berat lagi gitu ya kan. Jadi keterbatasan ini bukan berarti gue harus menyerah gitu ya, harus sudah enough gitu ya dengan kondisi kesehatan gue sekarang. Tapi gue tetap akan ngebagi sesuatu hal yang bisa gue bagi sama orang. Oke guys, mungkin hari ini udah cukup
sekian ya Mas ya, karena juga kalau kita bahas sampah terus kayaknya capek juga gitu ya kan. Alright guys, tolong diambil positifnya aja yang ngebulatuk gua ini gitu kan. Yang nggak positifnya ya udah skip aja, kalau yang nggak seneng ya sudah gitu kan. Yang jelas gue tetap memberikan hal yang positif buat kalian semua, oke? Tetap stay tune di Kepaing 3G. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa leave comment kalau seandainya buat kalian yang istilahnya ada masukan atau apa buat kita. Apapun itu bentuknya gitu, gue bakal appreciate banget gitu. Gue akan menghargain banget gitu kan. Jangan yang positif-positif aja atau kayak gimana, yang negatif juga that's okay gitu kan. Untuk kemajuan flow kita. So tetap keep stay tune di Kepaing 3G is your choice.